Gimana, Mbak? Oh, oke. Mbak Yuli, tadi saya kontak Mas Sandro untuk menanyakan soal pernikahan dengan Indonesia, dengan orang Hong Kong. Mm-mm. Tapi Mm-mm. dilaksanakan di Indonesia. Dilaksanakan di Indonesia. Iya, jadi saya ini mau menikah dengan orang Hong Kong. Terus, Hari pernikahan secara agama, itu prosesnya aja ya, dan apa yang harus dipersiapkan oleh pihak laki-laki ketika ke Indonesia, atau persiapan apa yang dipersiapkan mulai dari sekarang tuh. sampean pernikahan di Indonesia mau pakai secara agama Muslim atau beda negara? Beda agama. Sesama Muslim, alhamdulillah si calon udah masuk Islam dan sudah ada sertifikat Muslimnya. Oke, itu sertifikat Muslim di mana? Dari masjid mana? Dari masjid maaf, Wansai kalau nggak salah. Oke. Sebentar, saya ada dokumennya, saya pegang sertifikatnya kebetulan. Persyaratannya satu, surat dari masjid itu yang menyatakan suami sampean sudah mualaf, ya kan? Yang kedua, paspor. Terus nama kedua orang tua plus alamat Hongkong, itu aja, Mbak. Oh ya, itu yang untuk dokumen CNI itu dibuatnya di sini sebelum pulang ke Indonesia atau gimana? Karena saya dapat informasi kalau warga negara asing menikah di Indonesia itu harus membutuhkan CNI atau surat izin menikah dari negara asal. Lah, sampean kan menikahnya kan mau di Indonesia dulu toh? Apa mau di Hongkong dulu atau gimana? Menikahnya di Indonesia dulu. Nggak kepengen di Hongkong dulu? Kalau di Hongkong dulu waktunya udah nggak bisa, karena waktu saya di sini udah tinggal 3 minggu lagi. Tinggal 3 minggu lagi. Kalau tinggal 3 minggu lagi, daftar aja apply untuk nikah, ya kan? Nanti kan dapat jadwal. Sampai pulang dulu, pulang ke Indonesia. Nanti kalau udah ada pas jadwal hari hanya 1 minggu sebelum pernikahan, sampai bisa datang ke Hongkong dengan membawa surat tanggal jadwal untuk menikah. Itu bisa dikasih masuk visa untuk 30 hari di Hongkong. Terus nanti kalau sampean sudah menikah, nanti kan ada sertifikat nikahnya itu kan dibawa ke KJRI untuk diduplikat. Jadi ditulis bahwa sampai sudah melakukan pernikahan di Hong Kong kayak gitu. Nah, duplikatnya itu dibawa ke KUA kayak gitu. Untuk disahkan secara agama Islam gitu, Mbak E. Oh gitu. Tapi Iya. kalau untuk jika ingin menikah dulu di Indonesia lalu menikah di Hong Kong, itu bagaimana prosesnya? Sama aja, Karena semua untuk prosesnya sama. meningkat. Semua prosesnya itu sama. Sampan mau menikah di Indonesia itu adalah dokumentasi di Indonesia. Sampan mau menikah di Hong Kong itu adalah dokumentasi di Hong Kong kayak gitu loh. Kalau sampan ingin melakukan pernikahan di Indonesia, ya sudah, persyaratannya itu komplit semuanya. Tinggal sampan daftar ke KUA. Nanti kalau udah komplit semuanya, bojone sampai tinggal datang ke Indonesia untuk melakukan pernikahan ijab sah kayak gitu. Oh gitu. Oke. Itu berarti yang harus dipersiapkan itu fotokopi paspor. Ya, sampean mau nikah di KUA-nya sampean apa gimana? Soalnya kalau sampean harus nikah di KUA-nya sampean, sampean harus banyak konsultasi sama KUA-nya sampean kayak gitu loh. Karena setiap KUA itu kan kadang beda-beda. Oh iya. Biar sampean nanti takutnya kalau sampean tanya ke kita, kitanya ada miss yang diinfokan, takutnya kan nanti sampean kurang akurat kayak gitu kan, karena sampean mau menikah itu di KUA Indonesia, jadi sampean konsultasinya sama KUA yang ada di tempat sampean di mana sampean mau nikah gitu, Mbak E. Oh iya. Oh, oh. Mbak Yuni, satu lagi untuk
persyaratan saya kan dapat informasi eh, persyaratan dari konsulat embassy Hong Kong atau embassy Cina yang ada di Indonesia itu harus memerlukan TNI atau TNI dan surat pas atau surat izin Suaranya tinggal. sampai ini kok nggak jelas sekali, kenapa ya Mbak? Kresek-kresek gitu loh. Tes itu prosesnya harus dipersiapkan ya Mbak. Enggak, suaranya sampai ini kenapa kok kresek gitu, putus nyambung gitu. Oh, saya lagi di ruangan. Halo masih? Iya, tapi putus nyambung gitu. Di atas gunung taruh mai bojone. Enggak, ini saya posisi lagi di kos WB, lagi di dalam gedung. Oh, pantesan soalnya nyambung putus gitu. Jadi kresek-kresek gitu. Oh iya. Sampean ada waktu main aja ke sini. Terus nanti bisa tanya detail kalau pas lagi longgar kayak gitu Mbak E. Soalnya ini suaranya sampean tuh putus nyambung gitu loh. Oh gitu. Baik, tadinya saya mau ke situ. Dulu kan saya pernah satu kali ke tempatnya Miss Yuli, Mas Sandro. Terus saya agak lupa. Kita Tadinya sekarang saya mau ke situ, cuman saya telepon dulu deh. Oke. Takutnya lagi nggak di rumah gitu. Oke. Kita sekarang sudah pindah Mbak, deket Yunlong, Kam Sung Road MTR-nya. Iya, Kam Sung Road. Sampai di mana tuh sekarang, kos WB toh? Iya, saya posisi di kos WB tadi rencananya itu tadi kan barusan saya dari KJM untuk menanyakan translate dokumen, tapi nggak bisa. Terus? Gitu. Jadi akhirnya sebenarnya dari semalam saya kontak Mas Sandro untuk menanyakan ini, tapi belum ada balasan. Jadi akhirnya saya baru bisa hari ini. Saya pikir tuh Mbak Yuli masih kos WB. Oh, saya udah pindah Mbak. Pindah deket Yunlong. Kalau naik MTR Kam Sung Road. Lah terus sampai translate-nya udah beres apa belum? Belum. Ini baru dikasih nomor, baru dikasih kontak untuk translatornya dari pihak KJRI. Nanti mau diurusi. Oh gitu. Itu untuk yang di translate-nya itu apa aja ya? Sampean statusnya bagaimana? Masih gadis atau udah cerai, janda? Masih gadis. Kalau masih gadis berarti sampean KTP Indonesia, KK, akte, surat izin orang tua, dan surat yang menyatakan status sampean itu masih belum pernah menikah di Indonesia yang dikeluarkan oleh KUA. Dokumen sama kan? KTP Indonesia sama paspor sama kan? Iya. Nih, kan putus nyambung lagi suaranya. Halo? Masih? Aku nggak menggigil ya. Halo? Masih? Iya, putus nyambung Mbak E. Mbak, kalau gitu saya boleh ke tempatnya Miss Yuli nggak ya? Boleh. Biar lebih jelas. Boleh, silahkan datang ke sini biar lebih jelas. Soalnya ini putus nyambung. Soalnya kan ini intinya kan pertanyaan yang masalah proses kan. Takutnya nanti kalau putus nyambung kan salah paham sayanya untuk jawab ya. Ya, boleh. Ya udah saya ke sana ya, Miss. Oke, siap. Kam Sung Road ya, Mbak. Tak kasih rutenya ya. Iya. Oke, yuk makasih yuk. Bye-bye. Oke teman-teman, selamat pagi ya. Berhubung hari Minggu, jadi mungkin sinyalnya lagi lebutan sama yang di Victoria Park. Jadi putus nyambung. Mbaknya mau menikah. Waktunya tinggal 3 minggu lagi. Dan ini rencana mau menikah sama orang Hong Kong. Inginnya di Indonesia dulu secara muslim. Karena suaminya sudah mu'alaf kayak gitu ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Yang jomblo-jomblo mudah-mudahan untuk segera dapat jodoh yang baik ya. Jangan sampai yang salah jodoh. Takutnya nanti menjanda yang kedua kesekian kalinya ya. Jangan sampai.
sampai. Oke, semoga sudah mendengarkan dan see you in the next video. Bye bye.